Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di penjelasan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat korupsi. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu bahwa IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0 sampai 100 pada 2021. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup. Sebaliknya, skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Nilai yang meningkat ini turut membawa posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari yang sebelumnya peringkat 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya loh, sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada tahun 2020. Baiklah, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eleonora, dan di sini saya ingin memaparkan hasil presentasi saya dan menjelaskan tentang hakikat korupsi. Mari kita mulai dengan slide pertama. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Di slide berikutnya, mari kita bahas tentang hakikat korupsi. Hakikat korupsi adalah bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada orang-orang yang mempunyai kedudukan atau memegang jabatan publik, serta pelakunya dapat dipastikan merupakan pribadi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan berasal dari lapisan sosial menengah ke atas. Di slide berikutnya ada tindak pidana korupsi. Teman-teman pasti tahu apa itu tindak pidana korupsi. Yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyaknya 1 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi juga terbagi menjadi 2, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi aktif adalah secara melawan hukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan korupsi pasif itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Di slide berikutnya, mari kita mengenal macam-macam pidana. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu pidana mati. Pidana mati atau hukuman mati merupakan ancaman paling berat di antara ancaman pidana lainnya. Selain itu, ancaman ini juga merupakan jenis pidana tertua loh di dunia. Bahkan banyak kalangan yang mengatakan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang sangat kejam. Yang kedua ada pidana penjara. Pidana penjara merupakan ancaman pidana yang merampas kebebasan atau kemerdekaan seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling umum diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga ada pidana kurungan. Pidana kurungan memiliki persamaan dengan pidana penjara, yaitu sama-sama merampas kebebasan atau kemerdekaan pelaku kejahatan. Akan tetapi, pidana kurungan bersifat lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.
Yang keempat ada pidana denda. Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana denda ditujukan untuk tindak pidana yang lebih ringan. Namun, pidana denda memiliki sanksi yang berbeda, yakni berupa uang. Pidana denda ini paling sering kita temui dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda. Yang terakhir ada pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan ancaman pidana yang tidak populer di masyarakat, karena ancaman ini memang jarang kita temui dalam putusan pengadilan. Pada dasarnya, pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara. Akan tetapi, pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana tutupan akan diberikan tempat yang lebih layak daripada pidana penjara. Guys, sama-sama kita tahu bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaannya. Dan di slide berikutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Apa aja sih faktor-faktor penyebab korupsi itu? Ternyata faktor penyebab korupsi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Yang kedua ada faktor hukum. Pada faktor hukum, dapat kita lihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi loh. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang terakhir, ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, yaitu yang pertama ada kultur atau budaya, yang kedua ada pimpinan, dan yang ketiga ada akuntabilitas. Lalu ada faktor internal dari penyebab korupsi. Yang pertama ada sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Yang kedua ada gaya hidup yang konsumtif, yaitu dalam segi kehidupan mereka sangat berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Yang terakhir ada moral yang kurang kuat, artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Di slide berikutnya, mari kita lihat cara memberantas korupsi. Cara memberantas korupsi yang saya bagikan pada slide saya ada 6. Yang pertama, berikan hukuman berat bagi para koruptor. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Dan yang terakhir, supremasi hukum yang kuat. Karena sedikit atau banyak, tetap saja namanya korupsi. Mari buang jauh-jauh perilaku koruptif. Karena bangsa yang bahagia
bangsa yang bebas dari korupsi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata dan dari slide presentasi saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.